Yang begitu kan kayak orang lagi ngegendong jin, Pak Haji. Terus kalau gue jalan tangan gue sembari begini, disangkanya gue lagi manggul jin. Terus kalau gue jalan begini nih, hmm, nah, gara-gara encok, lo sangka gue lagi nyeret-nyeret jin. Lo pikir gue dukun? Percayalah, Pak Haji. Jakat Fitrah. Padahal dia itu orang yang paling kaya di kampung ini. Betul nggak? Betul. Alah, mungkin gak sempet kali. Nggak sempet apaan? Justru yang paling banyak membantu kita di kampung ini, Pak Kiai yang hidupnya pas-pasan. Nah, sekarang begini aja nih ya. Ini kebetulan banget Pak Kiai ngundang ente-ente nih buat datang ke rumahnya Pak Abdullah, ya. Masa jenazahnya nggak dimandiin? Malu dong sama Allah. Biarin aja. Sampaiin salam sama Pak Kiai. Skak. Ya udah deh. Dan ini kayaknya ujung-ujungnya kita yang mandiin jasadnya nih. Lu bagian palingnya Bang Apit kakinya ya. Oke, pokoknya yang penting kita udah nyampein amanat. Kalau misalnya Pak Kiai marah besar, kita nggak tanggung kalau misalnya desa ini terkena banjir atau tanah longsor. Ya udah biarin deh hancur-hancur deh. Dan jangan diurusin. Iya. Puji syukurku kehadiratmu Tuhan atas segalanya kau berikan, kau janjikan, kau jadikan kami. Kenapa orang-orang itu benci sekali ya, Pak Haji? Sampai nggak mau memandikan mayatnya? Siapa yang demen sama orang pelit? Sebetulnya orang-orang bakhil itu nggak punya tabungan apa-apa, kecuali tabungan yang ada di bank, yang kagak bakal dia bawa mati. Iya. Bahkan harta semacam itu cuma mendatangkan celaka. Ya tapi dalam kasus ini, lo jangan ambil kesimpulan apa-apa dulu. Kita kan belum tahu yang sebenarnya. Liatin aja. Masuk. Yo. Ayo masuk. Masuk. Pak Kiai, Saya kecewa dengan tindakan kalian yang tidak menunjukkan tanda-tanda seorang mukmin. Kalian kan tahu, sesama mukmin itu bersaudara. Tapi Pak Abdullah tidak pernah menganggap kami sebagai saudaranya. Dia yang hidupnya serba berkecukupan, tidak pernah membantu tetangganya yang hidupnya serba kekurangan. Kami juga semua kecewa sama almarhum. Mengapa justru Pak Kiai yang hidupnya pas-pasan, yang lebih banyak bantu kami? Bu Abdullah, saya tidak bisa membiarkan hal ini berlarut-larut. ya terserah pertimbangan Pak Kiai saja. Begini saudara-saudara, saya terpaksa melanggar janji saya kepada almarhum Pak Abdullah. Selama ini yang memberikan bantuan kepada kalian justru Pak Abdullah. Beliau menitipkan itu semua kepada saya. Semua infak, sedekah, wakaf, dan semuanya. Beliau tidak ingin memamerkan amalnya kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Beliau memaksa saya untuk tutup mulut, namun karena perkembangannya hanya membuat fitnah. Terpaksa saya mengemukakan hal ini kepada kalian. Betul begitu Bu Abdullah? Ya,
Betapa tidak tahu dirinya kita. Mari kita mandikan jenazah Pak Abdullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Hah? Bang Jambrong? Gila si Jambrong. Dia ngikut Pak Abdullah. Makanya jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Sebagai manusia yang berakal, lu mesti mikir, cari dulu fakta, bukti. Nah, abis itu baru lo ambil kesimpulan. Iya deh Pak Haji, saya ngaku saleh. Tapi kalau boleh saya nanya, kenapa Pak Haji kalau jalan suka begini nih? Tuh. 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 Yang begitu kan kayak orang lagi ngegendong jin, Pak Haji. Terus kalau gue jalan, tangan gue sembari begini, disangkanya gue lagi manggul jin. Terus kalau gue jalan begini nih, gara-gara encok, lo sangka gue lagi nyeret-nyeret jin. Lo pikir gue dukun? Percayalah, Pak Haji lebih suka memelihara murid-murid seperti kalian daripada jin. Kenapa lebih sayang sama kita-kita? Soalnya, kalau lo bisa gue tabokin tiap hari. Nanya lu. Fit, canda aja lo. Ketahuan jin piarannya Pak Haji baru tahu rahasia lo. Apaan tuh? Nih. Gara-gara aja sih bro. Benar, Dek. Benar. Ini arloji saya yang hilang. Terima kasih ya, Dek. Terima kasih. Nah, kalau itu yang nemuin Bang Hafid di tempat wudhu. Silakan Om, tanda tangan di sini. Saya juga pernah kehilangan tas warnanya hitam. Tapi entah di mana. Ya, mungkin ketinggalan di mall atau ketinggalan di masjid. Warnanya hitam Om. Iya, hitam. Tapi sudah agak lusuh. Tapi mungkin ketinggalan di mall. Sebab saya ini memang orangnya pelupa. Sebentar Om. Yang ini bukan Om. Subhanallah. Benar, Dek. Ini tas saya yang hilang. Alhamdulillah ketemu lagi. Nah, itu Zidan yang nemuin di tempat sholat. Tapi Zidan nggak pernah tahu apa isinya. Nggak tahu apa isinya. Iya, soalnya waktu itu Zidan nemuin dalam keadaan terkunci. Dan juga Zidan nggak pernah berani buka sesuatu yang bukan milik Zidan.
Ya, sebentar deh. Sepertinya bukan milik saya, Dek. Sebab ini nggak ada putihnya dan nggak ada merahnya. Dan tas saya itu lebih besar, sebesar koper. Kalau gitu, ini bukan tas Om dong. Iya bukan, beda, Dek. Terus pernah kehilangan yang lain nggak? Buku, peci, sarung, topi, atau yang lainnya? Enggak, Atau pernah kehilangan celurit? enggak. Jam tangan aja sudah cukup. Ya. Jadi yang tiap hari saya lihat itu apaan, Pak Haji? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang menguasai hal-hal yang nyata dan yang gaib. Tapi mungkin juga yang lo lihat itu bukan apa-apa. Cuman hasil rekayasa dari hayalan lo aja. Makanya jangan sering bengong. Lo sering ngelamun, kadang-kadang emang ngelihat yang gagak-gagak. Makanya daripada lo kebanyakan bengong, mendingan lo isi waktu lo dengan zikrullah. Atau kerja nih kayak sekarang nih. Oke, lo terusin aja ya. Gue tinggal dulu ke dalam. Iya, Pak Haji. Emangnya lu banyak pikiran ya? Oh, gue sih orangnya periang, Bro. Mana pernah ngelamun. Terus kenapa lu disering liatnya namanya jin? Mana gue tahu. Jangan lu punya bakat ngelihat makhluk halus nih, Pit. Kayak Nabi Sulaiman. Iya juga kali, Bro, ya. Wah, Bro, lu jangan cemburu ya. Gue mau menyambut kedatangan Adinda. Gue nggak ngeliat, Pit. Apa yang lu lihat? Lu nggak ngeliat Adinda datang kemari? Sumpah mati. Gue nggak ngeliat apa yang lu lihat, Pit. Bener, Bro. Bener. Waduh, mate gue begini lagi. Assalamualaikum Bang Hafid. Bro, kalau lu bisa denger, Jinnya ngasih salam sama gue. Bang Hafid. Bro, Jinnya manggil gue. Ngotot lagi, Bro. Jin memang suka ngotot, Pit. Bang. Aku berlindung padamu, ya Allah, dari godaan setan yang terkutuk. Bro, Hah? Jinnya masuk masjid. Biarinin aja deh. Namanya jin masuk mana aja sah. Ada. Pit, gue nggak tahan nih. Gue ke kamar mandi dulu ya. Jangan-jangan bener kata si Jambrong. Gue keturunan Nabi Sulaiman. Dinda, mungkin Bang Hafid nggak ngeliat kamu kali. Nggak mungkin Kak dia nggak ngeliat Dinda. Suara Dinda udah kenceng banget. Dia malah buang muka. Dinda nggak tahu Dinda salah apa sama Bang Hafid, Kak. Sampai Bang Hafid nyuekin Adina gitu. Saya yakin pasti semua ini cuma salah paham. Bang Hafid nggak mungkin begitu Din sama kamu. Sakit hati banget Kak Dinda sama Bang Hafid. Halo Adinda. Apa kabar? Bang Jambrong, kenapa sih Bang Hafid nyuekin Adinda begitu? Abang sendiri nggak ngerti ya Mapit. Ya, perasaan dan hati manusia kan gampang berubah Adinda. Ayo deh, abang antar pulang ya.